Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswa tingkat 1A dan 1B, program studi D3 Keperawatan Solok, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, di mana saja saudara berada. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang mata kuliah pengantar biostatistik. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang distribusi normal. Saudara, distribusi normal, ya, saudara bisa lihat gambarnya ini adalah gambar, artinya di sini adalah nilai atau skor-skor yang ada yang kita kumpulkan dari responden atau hasil pengukuran daripada variabel, kita buatkan grafiknya, kemudian kita buatkan kurvanya. Ya, artinya nanti data yang ada, nilai yang ada atau skor yang ada itu kita bisa melihat distribusinya dalam bentuk kurva normal atau tidak normal. Sekarang kita berbicara tentang kurva normal atau distribusi normal. Ya. Saudara, kurva normal itu adalah suatu abstraksi ya, matematika yang menggambarkan atau merupakan model berapa banyaknya distribusi frekuensi atau penyebaran daripada frekuensi daripada skor atau nilai-nilai dalam kenyataannya, atau yang kita buatkan grafiknya, lalu kita gambarkan kurvanya. Ya. Kalau kita lihat di sini secara kasarnya, ini adalah di sini terletak nilai, ya, nilai berapa saja hasil pada pengukuran kita. Kemudian di sini adalah frekuensi. Ya. Jadi ada aksis X, kemudian ada aksis Y atau Y. Ya. Nah, ini contoh saudara, ya, tinggi badan anak laki-laki yang berusia 14 ya. Dalam inci ya, di dua sekolah, ada sekolah yang di kota misalnya, kemudian ada yang di negara misalnya. Ya, kita bandingkan, ya anggaplah ini misalnya di kota ini sebagai sampel, negara ini sebagai populasi. Ya. Nah, ini adalah tinggi badan, ya, tinggi badan anak dalam inci, misalnya 15 sampai 52 itu, ya. Nah, berapa orang anak yang tinggi badannya 15-52, kita bisa lihat di frekuensinya di sini. Ya. Itu juga 53, 54, dan seterusnya. Ini adalah ukuran, ini adalah nilai, ini adalah skor, kemudian yang aksis Y ini adalah frekuensi. Nah, lalu kita hubungkan puncak-puncak daripada grafiknya itu. Ya. Kita bisa melihat berbeda tidak penyebarannya atau distribusi frekuensinya antara anak-anak yang ada di kota dan anak-anak yang ada di suatu negara misalnya. Nah, contoh distribusi normal, kita sekarang mau melihat misalnya panjang tongkat, kemudian frekuensi dari berbagai panjang tongkat. Ya. Perhatikan saudara, nah ini adalah distribusi normal. Artinya di tengah-tengah ini adalah nilai rata-rata. Kita anggap ini nilai rata-rata atau mean untuk sampel dan mu untuk populasi. Seperti apa yang sudah pernah kita bahas, kita sampaikan dalam kuliah yang lalu waktu kita membicarakan tentang mean, median, dan standar deviasi dan kaitannya dengan
distribusi normal atau kurva normal. Lihat kanan kirinya, kalau di sini frekuensinya ada paling banyak ini, artinya nilai yang panjang tongkat yang ada di tengah-tengah ini, di min ini paling banyak frekuensinya, sehingga membentuk dia satu puncak. Sementara kiri kanannya juga sama, ya. Nah, ini. Nah, kalau kita buatkan kurvanya, kira-kira seperti ini. Ya, nah, ini nilai tengah. Ya. Ini artinya rata-rata panjang tongkat. Berapa orang yang panjang tongkatnya rata-rata di sini kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Ini paling banyak. Sementara yang sebelum nilai rata-rata ini kiri dan kanannya sama tapi tidak sampai 4 adalah 3, ya, seimbang. Apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kiri dan kanannya itu kalau kita gabungkan persentasenya lebih kurang nanti akan menjadi 68%. Ya. Properti daripada distribusi normal atau kurva normal, yang pertama dia berbentuk lonceng, saudara, ya, dan asimptomatik, ya. Dia berbentuk lonceng dan asimptotik yang ekstrim. Kita lihat ini, ada puncaknya satu. Ya, ini grafik, ya, grafik batang, lalu kita hubung-hubungkan puncaknya itu menjadi dia suatu kurva. Ya, kapan dia dikatakan kurva normal? Ya, ini seperti gambar ini, ya, orang yang punya nilai rata-rata misalnya di sini, ya kita anggap ada nilai di sini misalnya 70 atau 72 rata-rata di sini, ya, itu frekuensinya paling banyak. Sementara orang yang punya nilai sebelum nilai rata-rata dan sesudah nilai rata-rata ditambah dengan satu standar deviasi misalnya, kemudian kurang satu standar deviasi, itu kalau kita jumlahkan lebih kurang 68%, atau masing-masing sisinya adalah 34,1%. Ya. Jadi kurva normal itu atau distribusi normal itu seperti lonceng atau disebut juga dengan bell curve, ya, kurva seperti lonceng. Kemudian properti yang kedua, kurva normal itu simetris di sekitar min. Nah, ini simetris di sekitar min, ya. Dia simetris di sekitar min, membagi data dua bagian habis 50% dan 50%. Artinya nilai sebelum min, sebelum min itu 50% orang yang menilai sekian, kemudian yang setelah itu juga menilai persen. Kalau misalnya saudara sekarang ada misalnya 80 orang, ya taruh nilai rata-rata saudara tentang pengantar biostatistik itu 60, artinya yang punya nilai kurang dari 60, sebahagian daripada saudara atau 50%. Yang punya nilai sama atau lebih daripada 60 sampai ke atas juga 50%. 50%. Nah, yang ketiga, propertinya distribusi normal ini atau kurva normal, ini juga pernah saya sampaikan, nilai min, nilai median, dan modus itu sama atau dikatakan identik sama. Ya. Jadi kalau umpamanya nilai rata-rata di sini min 60, median juga 60, dan modus juga 60. Ya. Ini ciri atau properti yang ketiga. Jadi distribusi normal itu mempunyai nilai min sama dengan median sama dengan modus. Ya, dia simetris, ya, simetris di sekitar min. 50% nilai itu kurang daripada min, kemudian 50% dari frekuensi adalah 50% lebih besar daripada min. Ya. Atau ringkas kata, kita katakan yang punya nilai kurang daripada nilai rata-rata sama jumlah orangnya dengan yang punya nilai lebih daripada nilai rata-rata. Nah, dikatakan kurva itu berdistribusi normal. Yang keempat,
properti distribusi normal ini dapat diketahui nilai min ya, dan simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar. Ya. Nah, kita lihat misalnya standar deviasi itu adalah ukuran ya, bagaimana penyebaran daripada sejumlah data atau sejumlah nilai atau sejumlah skor. Misalnya. Nah, kita lihat di sini, kalau ini nilai rata-rata di sini, yang di tengah-tengah ini. Nah, sebelum nilai rata-rata, sudah nilai rata artinya kurang 1 standar deviasi atau ditambah 1 standar deviasi. Orang yang punya nilai itu berapa banyaknya? 68%. Nah, kemudian bila nilai rata-rata itu ditambah 2 standar deviasi atau dikurang 1 standar deviasi, jumlah orang yang punya nilai itu ya, itu adalah 95%. Kemudian bila nilai rata-rata ditambah dengan 3 standar deviasi dan kurang 3 standar deviasi, kita jumlahkan semuanya itu lebih kurang 99,7%. Nah, ini dia. Kita menentukan standar deviasi kaitannya dengan kurva normal atau dengan distribusi normal. Atau apa hubungannya standar deviasi atau min dengan distribusi normal atau dengan kurva normal. Ya, yang kelima, properti yang kelima, daerah dalam kurva itu berbanding lurus dengan frekuensi relatif dari pengamatan. Ya, berbanding lurus. Ya. Frekuensi daripada pengamatan. Ya. Nah, misalnya di sini 50% dari nilai tersebut berada di bawah min, ya, kurang daripada min. Seperti halnya juga 50% dari daerah dalam kurva, ya, ini 50%. Sama dengan juga di atasnya nanti juga 50%. Nah, jadi kalau kita katakan di sini, misalnya di sini 85% dari nilai tersebut berada di bawah skor X ini. Sesuai dengan 85% dari daerah dalam kurva. Ya. Ini jumlah deviasi standar kedua sisi daripada min. Ada 3 standar deviasi. Tadi sudah disampaikan pada gambar sebelumnya. Nah, hubungan antara kurva normal dan standar deviasi, ya, semua kurva yang normal itu ya, berbagi properti di sini. Standar deviasi perpotongan proporsi konstan dalam kaitannya dengan distribusi skor atau nilai. Ini konstan dia. Ya. Misalnya kalau di sini kita katakan minnya 60, misalnya nilai rata 60, standar deviasi 10, artinya tambah 10. Artinya tambah 1 standar deviasi. Kalau nilai orang itu adalah 70, itu artinya nilai dan nilai rata-rata ditambah dengan 20, artinya tambah 2 dengan standar deviasi. Itu juga sebaliknya, kurang 1 standar deviasi atau kurang 2 standar deviasi. Nah, ini keduanya kita lihat kiri dan kanannya itu, ya, yang punya nilai rata-rata ditambah 1 standar deviasi dan dikurang 1 standar deviasi, jumlah orangnya atau frekuensinya adalah 68%. Kemudian kalau ditambah dengan 2 standar deviasi, kurang 2 standar deviasi, itu jumlahnya tadi sudah saya sampaikan juga 95%. Kalau 3 standar deviasi, itu adalah 99,7%. Nah, sekitar 68% dari nilai berada di sekitaran min plus dan minus 1 standar deviasi. Ya. Ini 1 standar deviasi tadi.
90% itu di sekitaran 2 standar deviasi. Ini catatan saja, tadi sudah saya sampaikan di gambar sebelumnya, seperti ini. Ya. Ini 1 standar deviasi, tambah tak kurang, ini 2 standar deviasi, tambah dan kurang, 99,7% ini 3 standar deviasi tambah atau kurang. Nah, misalnya IQ berdistribusi secara normal, ya. Kita anggap sekarang min-nya adalah 100. Jadi nilai IQ, nilai rata-rata 100, ini standar deviasinya adalah 15. Ya. 68% orang memiliki IQ, ini, tentu dia antara 85 dan 115. Kenapa demikian? Karena tadi rata-ratanya 100, dikurang 15 tentu menjadi 85. Ditambah 15 tentu menjadi 115. Atau 100 ya, tambah atau kurang 15. Kemudian 95% memiliki IQ antara 70 dan 130. Ini artinya tentu nilai rata-rata tadi tambah atau kurang 2 standar deviasi, artinya 2 dikali 15 di sini. Jadi kalau 2 kali 15 30, tadi rata-rata 100, 100 kurang 30 jadi 70 dia. 100 ditambah dengan 30 jadi 130. Nah, terakhir 99,7% yang memiliki IQ tentu antara 55 sampai dengan 145 ya. Nah, atau 100 tambah atau kurang 3 kali 1 standar deviasi. Ya, di sini standar deviasi kita katakan tadi 15, artinya 3 kali 15, 45. Jadi 100 dikurang 45 adalah 55, kemudian 100 ditambah 45 menjadi 145. Nah, saya perjelas lagi, perhatikan baik-baik. Jadi di sini misalnya, ya, di sini rata-ratanya, kalau di sini rata-rata 85, 85 atau min dikurang 1 standar deviasi, 115 min kurang 1 standar deviasi. Di sini misalnya rata-rata 100, ya. Kalau dia dikurang 1 standar deviasi, itu adalah 85. Nah, kita hitung berapa orang yang punya nilai 85 itu sampai dengan kurang 100. Nah, di sini ada nanti lebih kurang 34,1%. Itu juga sebaliknya, ya. Berapa orang yang punya nilai 100, rata-rata 100 tadi ditambah dengan 1 standar deviasi atau 100 sampai 115. Jumlah orangnya tentu juga ada di sini lebih kurang 34,1%. Nah, secara garis besar kita katakan gabungan keduanya itu sebelum nilai rata-rata dan sesudah nilai rata-rata tambah 1 standar deviasi atau kurang 1 standar deviasi, jumlahnya adalah 68%. Ini sudah aturan, ya, 68%, 95%, kemudian 99,7%. Ini 60% dari jumlah orang yang punya nilai, atau 60% dari skor, atau 60% dari jumlah nilai, atau jumlah skor, atau jumlah data. Kemudian 95% dan 99,7%. Kita perjelas lagi di sini. Jadi kalau 68% itu kita ulangi, adalah orang yang punya skor atau nilai atau data 1 nilai rata-rata ditambah 1 standar deviasi dan dikurang 1 standar deviasi. Nah, jumlah orang yang berada di situ atau yang berdistribusi di situ adalah 68%.
Sementara kalau ditambah dengan 2 standar deviasi nilai rata-rata tadi, dan dikurang dengan 2 standar deviasi juga nilai rata-rata tadi, distribusi frekuensi yang ada di situ atau jumlah orang atau banyaknya distribusi yang ada di situ adalah 95%. Kemudian kalau 3, 99,7%. Nah, sekarang kita lihat distribusi normal. Kita hubungkan dengan standar deviasi dan nilai Z. Perhatikan di sini baik-baik. Ini adalah nilai rata-rata atau mu sama dengan 0. Ini. Lalu ini adalah tambah 1 standar deviasi, 2 standar deviasi, dan 3 standar deviasi. Sebaliknya, di sini kurang 1 standar deviasi, 2 standar deviasi, dan 3 standar deviasi. Nah, bagaimana yang 0,1% kiri dan kanan, ya, atau sisi kiri dan kanan ini? Ini kita anggap daerah penolakan. Jadi kemungkinan data itu hanya berada, tetap dia punya nilai di antara keseluruhannya adalah 99,7%. Artinya hanya sedikit sekali nilai yang paling tinggi, ya, sampai 4 standar deviasi, dan tidak ada juga nilai yang sampai min 4 standar deviasi, terkurang 4 standar deviasi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah mu, kemudian ini tau, 1 standar deviasi, 1 tau, ini 1 tau, ini adalah populasi secara keseluruhan kalau kita hitung. Kalau kita mau menghubungkannya dengan persen kumulatif, ya, coba saudara perhatikan di sini, kita hubungkan dengan persen kumulatif di sini. Sini nilai 50%. Ini tengah-tengah, artinya berada 50% di bawah min, dan kemudian frekuensi juga berada di atas 50%, di atas mu atau di atas nilai rata-rata. Ya. Jadi saudara, dengan gambar ini kita gampang saja sebenarnya melihat, ya, cuma secara kasar saja. Ya. Kalau misalnya kita punya nilai Z2, ya, itu sudah pasti itu persentase orang yang berdistribusi sampai 2 ini, mulai daripada kurang 2 standar deviasi sampai 2 standar deviasi 97,7%. Ya. Ya. Tapi kalau nilai Z yang kita temukan nanti itu adalah 0, itu artinya yang punya nilai sampai nilai rata-rata atau mu atau min itu lebih kurang 50%. Nah, ini supaya lebih jelas lagi bagi saudara, ini tambah 1 standar deviasi, 2 tambah kurang 98%. Kalau 2 ini adalah 95%. Ya, kalau kita bagi-bagi ini misalnya bisa kita lihat ini sebenarnya ciri daripada distribusi normal itu. Ya. Ini sampai 3 standar deviasi itu nilai rata tambah 3 standar deviasi, orang lebih kurang berada hanya 13,5% sama. Tambah 1 standar deviasi itu hanya 34%, kurang 1 deviasi juga 34%. Ya. Nah, kemudian
Saudara perhatikan kalau tadi nilai rata-rata kita ada 100, misalnya, satu standar deviasi 15, jadi nilai yang punya nilai 100 ditambah dengan satu standar deviasi atau 15, artinya sampai 115 itu frekuensinya 34%. Juga sebaliknya, nilai rata-rata dikurang 1 standar deviasi, rata-rata sini 100 kurang 15 berarti sampai 45. Jadi yang punya nilai 85 ini sampai kurang daripada 100 itu juga 34%. Sementara yang punya nilai ini 70 sampai kurang daripada 85 itu 13,5%. Dan sebaliknya yang punya nilai 115 ke atas ya sampai kurang 130 itu juga 13,5%. Nah, kalau begini distribusinya, maka ini kita katakan data itu berdistribusi normal. Ya. Jadi saudara bisa perhatikan apa yang saya share atau di posting di WA group itu hasil-hasil kuis atau ujian tengah semester saudara. Saudara bisa perhatikan itu dari grafik-grafik yang saya share. Apakah data Anda, nilai Anda itu berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Nah, kita dapat bercerita banyak tentang populasi hanya dari mengetahui mean, standar deviasi, dan nilai-nilai itu berdistribusi secara normal. Artinya kita bisa menerka nanti berapa sih orang yang termasuk nilai sekian. Jika kita menemukan seseorang dengan skor atau nilai tertentu, kita dapat menilai bagaimana nilai-nilai itu berada dalam kelompoknya. Misalnya, seseorang dengan IQ 145 ini cukup luar biasa. Artinya nilai rata-rata tadi ditambah dengan 3 standar deviasi di atas rata-rata. Nah, IQ 3 standar deviasi atau di atasnya terjadi hanya 0,15% ya, dari populasi. Kita katakanlah 100 dikurang 99,7 dibagi 2. Dikurang adalah 15%. Nah, nilai Z tadi. Ya. Nilai Z, nilai standar. Nilai Z menyatakan posisi skor mentah ya, dalam hubungannya dengan rata-rata distribusi ya, dengan menggunakan standar deviasi sebagai unit pengukuran. Ya. Bagaimana mencari atau menentukan nilai Z itu? Nilai Z, Z sama dengan nilai mentah dikurang nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ya. Kalau untuk populasi, nilai Z, ini X atau nilai mentah, dikurang dengan mu per tau. Untuk sampel, ya, Z sama dengan X atau nilai mentah, dikurang dengan X bar atau nilai rata-rata per standar deviasi. Ini simbol-simbol ini sudah kita pelajari bila kita menggunakan parametrik atau untuk populasi, maka standar deviasi kita sebut dengan tau. Sementara untuk sampel kita sebut dengan standar deviasi simpangan baku, deviasi standar, atau simpangan baku. Nah, satu kita menemukan perbedaan skor ya, dari perbedaan skor dan mean dari himpunan skor. Kita bisa menentukan perbedaan skor dari kelompok skor itu atau himpunan skor. Kemudian membagi perbedaan ini dengan standar deviasi ya, untuk menilai seberapa besar nilai Z sebenarnya. Ini dia. Jadi, menemukan perbedaan skor, mean dari himpunan skor. Ya. Ini data mentahnya dikurang dengan nilai rata-rata per standar deviasi. Kalau untuk populasi ini rumusnya ya, per tau, kemudian untuk sampel adalah per standar deviasi. Ya, dicari Z-nya ketemu seperti ini di sini. Kita coba
distribusi nilai mentah misalnya, ya, nilai mentah atau X diekspresikan dalam unit-unit pengukuran original. Kita umpamakan di sini misalnya nilai rata-rata adalah 50, di sini. Standar deviasi adalah 10. Sementara yang sebelah sini nilai rata-ratanya 200, ya, standar deviasi 24. Ya, jadi ini X-nya adalah nilai mentahnya itu 65. Kemudian di sini X-nya adalah 2,236. Ya, 236, bukan 224 ini sebenarnya. Nah, Z-nya sama dengan 1,5. Distribusi nilai Z diekspresikan dalam istilah-istilah deviasinya daripada min. Dari mana dapat 1,5 ini? Kita kembali ke rumus yang tadi. Nah, nilai ini dikurang mu per tau atau nilai dikurang rata-rata per standar deviasi. Jadi kalau di sini X-nya 65, ini dikurang 50 dibagi dengan 10. 65 atau X dikurang min atau nilai rata-rata dibagi dengan 10 atau standar deviasi. Tadi rumusnya Z sama dengan nilai mentah atau X dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Dapat 1,5. Ya. Di sini juga begitu. X-nya 224 ini. 236 dikurang 200 kemudian dibagi 24 tetap juga dapat Z-nya 1,5. Ini artinya sama-sama berdistribusi normal, dia nilai Z-nya sama sekalipun angka mentahnya berbeda. Ya. Nah, nilai Z itu mentransformasi nilai original ke dalam nilai-nilai dengan min. Sama dengan 0, standar deviasi 1. Nah, jadi ini rata-rata 100, ini bisa ditransformasi menjadi 0 ya. Kemudian nilai standar deviasi 1, standar deviasi 15 itu ditransformasi dia menjadi 1 standar deviasi atau 2 standar deviasi 3 dan seterusnya. Ya, di Lementa IQ misalnya min sama dengan 100, standar deviasi 15. Jadi Z untuk 100 ini, nilai Z untuk yang nilai 100 sama dengan 100 dikurang 100 dibagi 15 dapat 0 ya. Sementara Z untuk nilai 70, X ini 70 dikurang 100 dibagi 15 dapat min 2. Z-nya adalah min 2. Z untuk 115 sini. Ini adalah 115 nilai X dikurang dengan 100 dibagi 15 sama dengan 1. Oke, ini lebih jelas dibandingkan dengan yang di sini. Saudara agak bingung, sekarang kita perbesar. Ya, kita kasarkan di sini, lebih nampak di sini. Nah, distribusi normal ini, saudara-saudara, bisa kita buat standarisasi. Ya, kita lakukan standarisasi ke distribusi normal baku namanya. Anggap ini kurva normal atau distribusi normal. Ini kita lakukan standarisasi ke distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Ya. Ya. Rumusnya
Ya, ini jika masing-masing nilai data secara normal berdistribusi secara acak ya, daripada variabel X ditransformasi ke dalam nilai Z atau Z-score, hasilnya akan menjadi dia distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Ya, kita lihat di sini, distribusi normal, di mu, standar deviasi, nilai X, ini kita bisa Z sama dengan, tadi kita sudah sampaikan juga rumusnya, X dikurang dengan mu Verto, jadi standar deviasi. Nah, gunakan standar saudara untuk melihat ini sebenarnya berapa hasil nilai Z ini, ya, nanti kita gunakan tabel ya untuk mendapatkan area kumulatif atau untuk mendapatkan persen kumulatif. Ya. Berapa persen sebenarnya itu orang yang punya nilai daripada mu tambah 1 to, 2 to, atau 3 to, atau orang yang punya nilai dikurang 1 to, 2 to, atau 3 to, atau ditambah 1 standar deviasi, di 2 standar deviasi atau 3, atau ditambah dengan dikurang 1, 2, atau 3 standar deviasi. Saudara, kita gunakan nanti namanya tabel, ya, tabel normal standar atau tabel Z. Ya, ringkasnya kita sebut di sini adalah tabel Z. Nah, mengapa kita menggunakan nilai Z? Ya. Yang pertama, nilai Z memudahkan untuk membandingkan nilai-nilai distribusi dengan menggunakan skala yang berbeda. Ya. Misalnya, ada 2 ujian yang diikuti oleh Fred. Ya, mudah-mudahan tidak ada nama saudara di sini yang bernama Fred. Dia mengikuti ujian antropologi. Ya. Didapatkan spread ini mendapatkan nilai 78. Nilai rata-rata di kelas itu 70. Ya. Standar deviasi 8. Kemudian dia juga mengikuti ujian biostatistika misalnya. Nilai spread 78 juga. Nilai rata-rata di kelasnya 66. Ya. Standar deviasi 6. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah Fred melakukan lebih baik atau lebih buruk pada ujian kedua? Ini rata-rata nilainya dapat 78, tapi rata-rata kelasnya 66, standar deviasinya 6. Timbul pertanyaan, apakah Fred ini melakukan lebih baik atau lebih buruk pada ujian kedua atau waktu dia mengikuti ujian statistik? Apakah ini dia pintar di sini, baik mendapatkan nilai atau tidak? Kita buktikan nanti dengan menggunakan nilai Z. Nah, kita lihat. Ujian antropologi tadi nilai Z-nya Z sama dengan berapa? Nilai tadi 70. Ini 78. Rata-rata 70, nilai yang diperoleh adalah 78. Ini spread memperoleh nilai 78. Rata-rata kelasnya adalah 70. Kita lihat. 70, 78 kurang 70, standar deviasi adalah 8 dikurang 8 sama dengan 1. Berarti nilai Z-nya 1. Oke. Yang kedua, Fred masih mendapatkan nilai 78. Sementara rata-rata kelasnya adalah 66 dan standar deviasi adalah 6. Maka nilai Z-nya 78 kurang 66 dibagi 6 jadi 2. Kesimpulan, Fred melakukan sangat baik pada ujian B. Atau pada ujian biostatistika. Sangat baik dari sini. Nilainya 78, sementara orang punya rata-rata adalah 66. Pada ujian antropologi, dia dapat nilai 78, sementara rata-rata kelasnya adalah 70.
Jadi kalau secara garis besar kita lihat, kita dapat nilai tinggi. Kapan dikatakan kita pandai atau nilai kita bagus atau baik melakukan ujian itu apabila rata-rata rendah. Tapi kalau rata-rata mendekati nilai kita, atau nilai kita mendekati nilai rata-rata, itu pertanda kita tidak baik. Artinya apa? Kapan nilai kita katakan tinggi itu? Ya, bila perlu dari nilai rata-rata ditambah 2 standar deviasi tambah dengan 3 standar deviasi. Itulah nilai kita. Ya. Saudara, kalau dulu orang mengkonversi nilai ini ya mudah saja sebenarnya. Cari nilai rata-rata. Misalnya nilai rata-rata saudara pengantar biostatistik itu 50 misalnya. Kemudian standar deviasi 5. Ya. Yang punya nilai 50 tambah 1 standar, yang punya nilai 50 tambah 1 standar deviasi, artinya yang punya nilai 55 udah dapat C dia. Yang punya nilai 50 tambah 2 standar deviasi dapat B dia. Lalu yang punya nilai 50 tambah 3 standar deviasi menjadi 65, nilainya itu sudah A. Dapat nilai A atau bobot A. Sekali lagi saya katakan, ya gampang saja kita melihatnya di sini, di samping kita menilai melakukan uji Z itu, ini Z-nya 2, ya, lebih tinggi daripada antropologi, Z-nya hanya 1. Jadi semakin tinggi nilai Z ini, kita katakan kita semakin baik melakukan. Atau secara kasar kita lihat nilai rata-rata, nilai kita tinggi, ya, jauh lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Tapi kalau nilai kita yang kita peroleh itu mendekati nilai rata-rata, pertanda kita belum pintar di dalam kelas itu, atau nilai kita belum dikatakan tinggi daripada ya, tertinggi dari kelas itu. Yang kedua, nilai Z memungkinkan kita untuk menentukan hubungan antara satu nilai dan sisa nilai. Antara satu nilai dan sisa nilai. Dengan hanya menggunakan satu tabel untuk keseluruhan distribusi normal. Misalnya, jika kita mempunyai nilai 480, ini total nilai, berdistribusi normal, ini nilai ada 480, berdistribusi normal, dengan nilai minnya 60, dan standar deviasi 8. Berapa banyak nilai yang akan menjadi 76? Atau di atasnya? Kita lihat grafik masalah sekarang. Ini rata-rata adalah 60. Nilai rata-rata min 60. Kemudian yang akan punya nilai 76. Total keseluruhannya adalah 480. Standar deviasi sama dengan 8. Jadi kalau nilai 60 tambah 1 standar deviasi, ini adalah 68. Tambah 2 standar deviasi, 76. Kita lihat berapa persen yang akan menjadi nilainya, yang akan menjadi 76. Atau di atasnya, atau lebih. Pengerjaan nilai Z untuk 76 tadi, nilai 76, ini adalah rumus yang kita katakan, yang kita sampaikan tadi, Z sama dengan X, nilai mentah, dikurang nilai rata-rata, dibagi dengan standar deviasi. Sini adalah nilai rata-rata 60, X-nya adalah 76, artinya 76 dikurang dengan 60, ya, nilai X ini dikurang nilai rata-rata 60 dibagi 8, sama dengan 16, pada 8 sama dengan 2. Jadi nilai Z-nya adalah 2. Kemudian kita perlu tahu besar daerah melebihi Z. Ingat, daerah dalam kurva normal berhubungan langsung dengan proporsi nilai. Nah, kita lihat di sini.
standar normal distribusi, ya, kita lihat di tabel. Ya. Saudara, bagaimana cara melihat di tabel nilai Z yang kita peroleh itu tadi adalah 2. Kita lihat tabel Z. Ini banyak buku statistik memiliki tabel nilai Z ya, yang memberi kita informasi tentang nilai Z. Pada prinsipnya, pada pokoknya buku-buku statistik itu dia punya lampiran nilai-nilai tabel. Ada nilai Z tabel, ada nilai X kuadrat, misalnya tabel. Nah, tadi cara melihatnya saudara, berapa daerah sebelah kiri 1,5 dalam kurva normal standar? Kalau kita cara melihatnya, kalau ini kita temukan nilai Z2 sini. Sekarang saya mau menyampaikan kepada saudara cara mencarinya, cara menentukannya. Kita lihat set contoh. Ya. Umpamakan di sini kita mau mencari nilai Z 1,551. Ya. 1,551 kita dapatkan. Atau yang 2 tadi juga boleh. Sekarang kita lihat contoh yang 1,51 ini nilai Z kita dapatkan. Cara kita melihatnya di tabel. Nah, berapa daerah sebelah kiri Z? Sebelah kiri Z dalam kurva normal standar atau kurva normal baku atau distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Nah, nilai Z 1,51 tadi, ini 1,5. Di sini Z-nya adalah sampai 2 digit. Digit ketiganya kita lihat di atas. Digit kedua. Ini hanya 1 digit. Di sini kita lihat digit ketiganya. Jadi 1,51, 1,5 dari sini. 1, tambah ini 1 digit. Ini 1,51. Nah, ini dia. Nilai Z 1,51 itu kita temukan di sini 0,9345. Ya. Ya. Di daerahnya itu lebih kurang, kalau kita jadikan persen, 93%. 93,45%. Atau lebih kurang 93%. Ini juga tabel. Nah, jadi proporsi yang nilai tadi 2, ya, nilai P, Z sama dengan lebih atau sama dengan 2, 0,9773. Kita lihat di tabel tadi, kalau yang 2. Nah, ini 2. Ini nilai Z-nya 797, 0,9772. Nah, 9773 atau 9772 lebih kurang tadi itu. Jadi bila proporsi 1 sama dengan 0,227 dari nilai-nilai kemungkinan 76 atau lebih sini. Nah, sebagai presentasi dia menjadi 2,27%. 2,27%. Sebagai angka, tentu dia 0,022 dikali 480, ya, maka dia 10,94.
atau lebih kurang 10,896. Jadi karena keseluruhannya ini satu atau satu, saya ulang di sini saudara, keseluruhannya ini kita anggap adalah 100%, kita dapatkan tadi nilainya adalah nilai peluang itu pada tabel kita peroleh sini lebih kurang ya, 97772 atau 773 inilah barangkali. Nah, artinya 1 dikurang dengan 0,9773 sama dengan 0,227. Sini. Artinya yang lebih daripada nilai 76. Nilai kemungkinan sebagai persen 2,27 ini kali 100. Sebagai angka, berapa banyaknya angka itu? Angka tadi seluruhannya nilainya berapa? 480. Jumlah nilai atau jumlah data atau jumlah skor. Ya, kalau kita bagi misalnya sebagai angka 0,22 kali 4 ini artinya 2,27% dikali dengan 480 atau sebagai angka bisa 0,22 dikali 480 sama dengan 10. Jadi ada lebih kurang 10,94 atau 11 nilai, jumlah nilai atau jumlah skor yang lebih daripada 76. 76 ke bawah tadi berapa? 97,73%. Pertanyaan berikut, berapa banyak nilai 54 atau lebih kecil? Nah, nilai 54 atau lebih kecil. Kita cari yang nilai 54. Ya, ini grafik masalah, kita lihat rata-rata tadi 60. Pertanyaannya, berapa banyak nilai 64 atau lebih kecil? Nilai 54. Yang punya nilai 54 atau lebih kecil dari 54. Standar deviasi 8. Jadi Z sama dengan ini. Z sama dengan nilai X. Ini 54. X-nya. Dikurang X bar. Bagi dengan standar bagi satu standar deviasi artinya 54 kurang 60 dibagi 8 sama dengan min 6/8 sama dengan min 0,75. Lalu kita gunakan kembali tabel Z ya. Yang untuk min 0,75 ini coba kita lihat tabel Z 0,75. Perhatikan pelan-pelan saudara. 0,75. Nah, di sini 0,7 ditambah 1 digit di atas. Perhatikan 0,7. Nah, berarti 77 0,7734. Nah, 77 0,7 0,77334. Nah, ini dia. Di 1 dikurang dengan 0,77334 sama dengan 0,22 karena ini keseluruhannya kan 1 tadi. Ya, 1 atau 100%. Tentu dikurang dengan 0,773 sama dengan 0,226. Nah, jadi sebagai persen dia 22,7%. Ya, ini kita bulatkan saja ini. Yang 66 ini dari skor 100 dari skor atau dapat 109 nilai. Jadi ada jumlah orang yang nilainya di sini itu ya, sampai nilai 54 itu berapa? 109 nilai adalah yang punya nilai
54 ya, atau kurang. Jadi 22,7% dari skor ya, atau 109 nilai adalah yang punya nilai 54. 190 nilai jumlahnya, atau yang punya nilai 54 itu adalah 54 atau kurang. 54 atau kurang itu berapa orang? Lebih kurang 100. Jumlah nilai tadi berapa? 480. Nah, mengungkap nilai-nilai uji pemahaman, jumlah normal benar, artinya min 92, standar deviasi 6 dari 100. Jumlah kerusakan otak seseorang misalnya benar 89, yang rusak dari 100. Apakah pemahaman orang ini secara signifikan terganggu? Kita lihat grafik masalah. Jumlah normal misalnya. Ini yang benarnya nilai rata-rata 9, standar deviasi 6 dari 100 nilai. Ini yang mengalami kerusakan otak seseorang dan dia 89 dari 100. Apakah pemahaman orang ini secara signifikan terganggu? Langkahnya, coba grafik masalah. Ini rata-rata 92, standar deviasi ada 6, satu standar deviasi. Lalu yang punya nilai 89. Angka 2, konversi 89 ke nilai Z. Bagaimana kita mengkonversinya? Nah, 89 dikurang 92 atau X dikurang dengan nilai rata-rata dibagi satu standar deviasi, standar deviasi 6 artinya min 3. Bagi 6 sama dengan min 0,5. Dan langkah ketiga kita gunakan tabel untuk mendapatkan daerah luar Z. Untuk Z kita min 0,5. Coba kita perhatikan nilai Z min 0,5 itu nah 0,5 nilainya adalah 0,6915. Ya, 1 tadi dikurang dengan 0, sekian dapat nanti 3,3085. Ya, coba diperhatikan ini. Jadi 1 itu nanti dikurang dengan 0,5, 0,69 artinya 1, karena satu kesatuan atau di sini jumlahnya adalah 100%, maka 1 dikurang dengan 0,6915 didapatkan dengan 0,3085 nilai Z-nya. Nah, kesimpulan 0,31% atau 31% dari orang normal kemungkinan memiliki nilai pemahaman rendah atau lebih rendah. Nah, kesimpulan, banyak properti psikologis atau biologis berfungsi secara normal.
Hal ini sangat penting untuk inferensi statistik atau eksplorasi dari sampel ke populasi. Nilai Z menyediakan cara pertama, membandingkan nilai dengan berbagai skala nilai mentah dan menunjukkan bagaimana nilai yang ditentukan berada dalam kaitannya dengan keseluruhan rangkaian nilai. Kesimpulan kita. Kemudian logika nilai Z mendasari banyak uji statistik. Kita lihat. Pertama, nilai-nilai berdistribusi secara normal di sekitar min. Nilai-nilai tersebut. Min sampel berdistribusi secara normal di sekitar min sampel. Kemudian perbedaan antara min sampel berdistribusi secara normal di sekitar 0. Tidak ada perbedaan. Kita dapat memanfaatkan fenomena ini dalam menyusun tes untuk membantu kita memutuskan apakah ada atau tidak perbedaan yang diamati antara min sampel karena kebetulan saja atau memang dilihat secara statistik. Kita coba sekarang saudara latihan A. Jika berat badan lahir dalam suatu populasi yang berdistribusi normal dengan berat badan rata-rata 109 atau 109 dan standar deviasi atau simpang baku 13. Nah, pertanyaannya, berapa peluang atau berapa persen untuk memperoleh berat badan lahir 141 atau lebih berat bila penyampaian berat badan yang diacak secara acak, yang diambil secara acak, yang dicatat atau diambil secara acak. Nah, perhatikan di sini saudara, tadi rumusnya adalah Z sama dengan nilai mentah atau X dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi di sini nilai rata-rata berapa? 109. Standar deviasi 13. Yang ditanya adalah 141 ini. Berapa peluang untuk peroleh berat badan lahir 141? Berapa persen? Ini X. Atau lebih berat bila penyampaian berat badan dicatat secara acak atau diambil secara acak. Yang kedua pertanyaannya, berapa peluang untuk memperoleh berat badan lahir 120 atau lebih ringan? Saudara, dari latihan ini, saudara bisa ketahui bahwa untuk pertanyaan pertama, X-nya itu adalah 141. Pertanyaan yang kedua atau B, X-nya adalah 120. Rumusnya ingat, Z sama dengan X dikurang min atau rata-rata per standar deviasi. Ini standar deviasinya adalah 13. Nah, jawaban latihan, berapa peluang untuk memperoleh berat badan lahir 101 atau lebih berat bila penyampaian berat badan yang dicatat secara acak? Pakai rumus tadi. Silakan saudara untuk mencarinya sendiri, nanti akan dapat angka-angka di sini. Tolong diperhatikan, saya sengaja tidak menulisnya di sini supaya saudara ingat. Ini latihan, saudara jawab. Hanya saya tekankan atau saya garis bawahi lagi. Rumusnya Z sama dengan nilai mentah dikurang dengan nilai rata-rata per standar deviasi atau X nilai mentah dikurang dengan mu per tau untuk populasi. Kalau dia per standar deviasi adalah untuk sampel. Di sini rata-rata nilai adalah 109 dan standar deviasi adalah 13. Pertanyaan pertama, X-nya adalah 141, di sini adalah 120 yang kedua. Silakan masukkan ke rumus, lalu saudara nanti lihat tabel ini berapa nanti dapat nilai Z-nya. Ini disediakan satu desimal,
Kemudian untuk desimal yang keduanya kita pakai di atas. Ini. Terdapat nanti nilai Z-nya di sini. Nah, bila kita katakan nanti lebih atau kurang, itu harus ada satu kesatuan, artinya 1 dikurang nilai yang kita peroleh. Itulah persentasenya, dan itulah angkanya, dan itulah nilai Z-nya atau probabilitasnya. Ya, saudara latihan mengerjakan ini nanti akan didapatkan nanti seperti ini, dimasukkan ke dalam rumus supaya saudara paham menggunakan rumus. Ya, sekira itu yang bisa saya sampaikan saudara. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, silakan bertanya. Ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.